Recording in progress. Nih, hal-hal yang bikin malas bikin website. Lu udah bikin website lu sampai sedemikian rupa. Gak makan, gak tidur, gak pacaran, gak nikah, gak bisa move on. Terus pas lu mau publish, nama domainnya lebih panjang dari kasih ibu. Gak cuman itu, pas lu buka, lemot banget. Bahkan loadingnya lebih lama dari nyusun undang-undang. Undang-undang woy, bukan undangan. Oke, misalnya pun udah berhasil kebuka nih. Karena gratis. Tahu-tahu ada yang datang nggak diundang. Pulang nggak diantar. Dan seperti 7 miliar manusia di bumi lainnya, lu kira lu akan dibantu sama customer service. Halo? Dengan customer service hostingaja.com, website saya kena hack nih. Gak usah hubungin gue lagi. Dan ternyata, customer service-nya lebih susah dihubungin dari mantan. Hai kamu yang lelah dengan hosting abal-abal? Ahihahaha, saya punya jawabannya. Pakai Dewa Web aja. Kamu gak perlu khawatir dengan alamat domain yang terlalu panjang. Kalau domain yang kamu sudah keambil, kita nggak cuma bisa pakai .com kok. .id, my.id, web.id, .net, .co, dan sebagainya. Dan dapat domain gratis loh untuk semua paket cloud hosting. Kalau lemotnya, Dewa Web menempatkan kamu di server cloud tercepat dengan unlimited bandwidth. Gak ada lagi lemot-lemot. Kenapa? takut kehack. Gak perlu khawatir kalau itu mah. Dewa Web melindungi website kamu dari serangan hacker, virus, malware, dan resiko kehilangan data dengan memberikan cloud backup gratis. Dewa Web sudah bersertifikat keamanan ISO 27001. Efektif iya, cepet iya, aman pasti. Kurang apa lagi ya? Oh, kalau misalnya kita butuh bantuan gimana? Tenang! Ninja Support bakal selalu ada sekejap dalam buat kamu. Halo, dengan Dewa Web. Ada yang bisa saya bantu? Nah, tunggu apa lagi? Bang, kameranya sini bang. Nah, tunggu apa lagi? Urusan hosting dan website, ingat, Dewa Web! Cari hosting yang aman, Dewa Web. Oke, selamat siang sahabat Dewa Talks. Balik lagi sama aku Jovanka yang menjadi host untuk webinar pada siang hari ini, teman-teman. Oke, sebelum aku mulai webinar pada siang hari ini, boleh bantu diinformasikan mungkin teman-teman di kolom chat apakah suara aku sudah terdengar dengan jelas dan apakah kameraku sudah terlihat nih di layar teman-teman. Oke, aman ya? Udah jelas ya? Oke, kalau kayak gitu aku akan mulai Dewa Talks pada siang hari ini, teman-teman. Tadi sebelumnya aku ada singgung webinar Dewa Talks ya. Tapi hari ini agak sedikit berbeda teman-teman untuk Dewa Talks-nya karena konsep hari ini adalah talk show. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan terkait topik yang akan di-share oleh pembicara pada siang hari ini, boleh langsung tulis di kolom Q&A buat teman-teman yang di Zoom. Dan buat teman-teman yang di YouTube bisa langsung drop pertanyaan teman-teman di kolom live chat. Oke, sekarang aku mau sapa lagi nih sahabat Dewa Talks. Mungkin di sini ada teman-teman yang baru pertama kali join Dewa Talks. Selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with pesona expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Oke teman-teman, tadi aku udah memperkenalkan diri. Mungkin aku perkenalkan diri sekali lagi. Mungkin ada teman-teman yang baru join di Zoom ataupun di YouTube. So, salam kenal buat teman-teman yang baru pertama kali join di Dewa Talks. Aku Jovanka dan aku yang akan menjadi host untuk Dewa Talks pada siang hari ini. Oke, teman-teman sebelum aku lanjut ke beberapa informasi terkait Dewa Talks pada siang hari ini,
ada beberapa informasi. Yang pertama, untuk Dewa Talks pada siang hari ini dilakukan secara live streaming di Zoom Webinar dan di YouTube. Lalu untuk Zoom yang kami gunakan adalah Zoom Webinar. Jadi teman-teman memang tidak bisa menyalakan kamera dan tidak bisa open mic ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau diskusi atau mau mau berdiskusi dengan sahabat Dewa Talks lainnya atau mau memperkenalkan diri, boleh di kolom chat aja. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung taruh pertanyaan teman-teman, drop pertanyaan teman-teman di kolom Q&A buat teman-teman yang di Zoom. Dan buat teman-teman yang di YouTube bisa langsung drop pertanyaan teman-teman di kolom live chat. Oke. Oke, teman-teman, aku juga ada launch polling nih. Ini khusus teman-teman yang join webinar pada Dewa Talks pada siang hari ini di Zoom. Jadi aku ada launch polling, ini lebih ke agar supaya aku dan tim Dewa Talks dan pembicara bisa kenal teman-teman lebih dekat lagi. Mulai dari usia teman-teman, terus kesibukan teman-teman, dan asal teman-teman mungkin dari kota mana nih, mungkin ada yang di luar Jabodetabek, itu aku jadi bisa tahu nih siapa aja sih yang sering ikut Dewa Talks dan kebanyakan tuh dari pulau mana, kebanyakan dari kota apa, gitu. Jadi buat teman-teman yang di Zoom boleh bantu diisi ya pollingannya. Oke, nextnya aku ingin menginformasikan dan menjelaskan beberapa rules agar Dewa Talks pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Jadi, yang pertama, aku berharap teman-teman bisa lebih aktif lagi dalam berinteraksi. Bisa, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, balik lagi, silakan drop pertanyaan teman-teman di kolom Q&A, atau buat teman-teman yang di YouTube, bisa langsung drop pertanyaan teman-teman di kolom live chat. Atau, kalau misalkan teman-teman mau memperkenalkan diri, boleh di kolom chat, misalkan, halo teman-teman, aku Jovanka dari Jakarta, atau halo teman-teman, aku kesibukannya ini nih sebagai freelancer atau lain sebagainya, bisa teman-teman diskusi atau bisa berinteraksi di kolom chat. Yang kedua, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan terkait webinar terkait Dewa Talks pada siang hari ini, teman-teman bisa jangan sungkan dan jangan malu untuk memberikan pertanyaan teman-teman di kolom Q&A atau di kolom live chat. Jangan takut bertanya teman-teman, karena balik lagi Dewa Talks di setiap sesinya itu selalu kita belajar ya, jadi bukan hanya dari pembicara yang sharing, tapi teman-teman bisa bertanya juga kalau misalkan teman-teman ada study case yang mungkin teman-teman ingin diskusikan dengan para expert, kayak gitu. Oke. Yang terakhir, aku berharap teman-teman bisa fokus di setiap sesinya, khususnya di sesi Q&A, karena pada hari ini balik lagi Dewa Talks konsepnya talk show, jadi kita langsung menjawab pertanyaan yang udah terkumpul ya, karena aku ada share Google Form yang bisa teman-teman isi untuk teman-teman memberikan pertanyaan terkait materi yang akan di-share oleh pembicara pada siang hari ini. Tapi buat teman-teman yang belum sempat mengisi formnya, teman-teman bisa langsung tanyakan pada saat live ini berlangsung ya, atau Dewa Talks ini berlangsung, bisa di kolom Q&A buat teman-teman yang di Zoom, atau di kolom live chat buat teman-teman yang di YouTube. Oke, untuk webinar untuk Dewa Talks pada siang hari ini juga ada e-sertifikatnya teman-teman. Jadi teman-teman stay tune aja di Dewa Talks pada siang hari ini, ikuti sampai akhir sesi agar teman-teman bisa mengisi feedback form yang akan tim Dewa Talks bagikan di akhir sesi untuk atau menjadi salah satu persyaratan mendapatkan e-sertifikat. Oke, terkait rules itu apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman atau ada yang masih kurang jelas? Apakah rulesnya sudah jelas teman-teman? Boleh diinfokan di kolom chat buat teman-teman yang di Zoom ataupun yang di YouTube. Oke, sudah jelas ya Kak. Oke, Kak Joko mungkin aku bantu jawab ya sebentar sebelum aku mulai. Jadi terkait hosting teman-teman atau sahabat Dewa Talks boleh tanyakan ke Ninja Support kami, itu 100% real human ya, benar-benar manusia yang bisa teman-teman ajak diskusi, bertukar pikiran. Teman-teman bisa kunjungi dewaweb.com dan di situ ada kolom live chat, jadi teman-teman bisa tanya seputar apapun, entah hosting, server, domain, SSL, dan lain sebagainya. Jadi bisa langsung kunjungi website dewaweb.com.
Oke, karena hari ini teman-teman ini adalah program Dewa Talks, jadi aku akan mulai Dewa Talks-nya ya. Oke, nah ini seputar informasi terkait Dewa Talks pada siang hari ini teman-teman. Topik yang diangkat adalah website dan development, dan untuk judulnya sendiri adalah WordPress FAQ. Jadi untuk Dewa Talks pada siang hari ini kita konsepnya lebih ke talk show. Buat teman-teman yang bingung mungkin ada beberapa pertanyaan seputar WordPress yang mungkin belum terjawab sama teman-teman atau teman-teman lagi belajar nih menggunakan WordPress, boleh langsung kasih pertanyaan teman-teman, drop pertanyaan teman-teman di kolom Q&A atau di kolom live chat. Nanti akan dibantu dijelaskan oleh pembicara kita pada siang hari ini, yaitu Mas Satrio Subroto, CEO dari PT Teknologi Satrio Media atau Teknosat Media. Oke, di sini juga udah bergabung dengan kita Mas Satrio. Halo Mas Satrio. Oke, Mas Satrio mohon maaf masih di mute sepertinya. Oh ya, halo selamat siang sahabat Dewa Web dan Mbak Jovanka. Oke, selamat siang Mas. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya thank you ya Mas Satrio sudah mau sharing-sharing di Dewa Talks dengan sahabat-sahabat Dewa Talks dan sahabat Dewa Web juga. Mungkin sebelum kita masuk ke Dewa Talks-nya, Mas Satrio boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mas? Ya, sahabat sekalian, perkenalkan saya Satrio Subroto, saya CEO dari sebuah perusahaan digital marketing agency, Teknosat Media, sejak 2008. Dan saat ini juga saya sedang sebagai dosen tamu di Universitas Bina Nusantara Jakarta. Oke, jadi itu ya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman ada teman-teman mahasiswa dari BINUS mungkin diajarin sama Mas Satrio, mungkin bisa infokan di kolom chat. Oke, nah Mas Satrio, sebelumnya aku udah launch polling nih untuk teman-teman yang di Zoom. Nah, mungkin aku bantu bacakan ya Mas hasil pollingnya. Ini seputar background dari sahabat Dewa Talks. Jadi teman-teman Dewa Talks yang di Zoom itu kebanyakan usianya 25 sampai 34 tahun nih Mas Satrio, sebanyak 44%. Namun ada juga dari 18 sampai 24 tahun, lalu ada 35 sampai bahkan 55 tahun, di atas 55 tahun. Jadi sahabat Dewa Talks yang cukup masih dalam usia produktif ya Mas Satrio, masih mau belajar nih. Lalu untuk asalnya sendiri itu kebanyakan dari Pulau Jawa sebanyak 78%. Namun ada juga nih sahabat Dewa Talks dari Pulau Bali, NTT, NTB, Pulau Sumatera, Kalimantan, bahkan ada dari Pulau Sulawesi juga Mas Satrio. Dan kebanyakan sahabat Dewa Talks untuk saat ini kesibukannya sebagai pegawai swasta, freelancer, wira swasta, dan ada juga teman-teman dari mahasiswa. Oke, mungkin itu dulu Mas Satrio seputar profil dari sahabat Dewa Talks yang join pada siang hari ini. Oke, jadi mungkin karena hari ini lebih ke talk show ya Mas Satrio, jadi udah ada beberapa pertanyaan juga yang tim Dewa Talks tampung yang masuk dari sahabat-sahabat Dewa Talks juga. Mungkin kita tanpa berlama-lama lagi kita bisa masuk ke pertanyaan pertama ya Mas Satrio. Ya, silakan Mbak. Oke, pertanyaan pertama, kita mau tahu nih Mas Satrio, apa sih perbedaan antara WordPress.com dan WordPress.org? Apakah ini suatu hal yang sama atau yang berbeda? Silakan Mas Satrio. Ya, jadi kalau terkait dengan hal tersebut, sebetulnya sangat mendasarnya sangat berbeda ya. Jadi kalau di WordPress.com itu adalah layanan hosting WordPress yang dikelola dari si Automatic atau perusahaan yang mengembangkan WordPress. Kita bisa menggunakan layanan di sana, ada mulai dari yang blog gratis. Kita coba buka ke websitenya. Saya akan share screen ya. Oke, silakan Mas. Oke, sudah ada ya. Jadi di WordPress.com ini untuk para pemula yang mau belajar menggunakan WordPress disarankan menggunakan layanan dari WordPress.com. Ingat domainnya WordPress.com, ekstensinya .com. Di sini kita gunakan layanannya sebatas sampai ke dashboard, yaitu halaman pengelolaan
website menggunakan WordPress. Nah, dari yang free itu udah cukup baik fitur-fiturnya. Di halaman ini ya, tampil ada paket-paket layanan dari mereka, dari yang free dengan spesifikasinya. Di sini ada. Biasanya kalau mau belajar itu bisa pakai yang free-nya dulu sih, dengan storage 1 GB ya. Di sini ada storage 1 GB. Jadi bisa bebas menggunakannya untuk belajar mengenali apa yang namanya lingkungan dari dashboard si WordPress. Jadi buat belajar memilih tema gitu ya, belajar untuk mengupdate atau mengatur tema tampilan websitenya, kemudian juga belajar membuat halaman dan juga membuat posting berita. Itu dari fiturnya akan terus bertambah ketika kita upgrade ke paket yang berbayar ya, sesuai dengan paket yang disampaikan spesifikasinya. Nah, kemudian kalau dengan yang di WordPress.org, WordPress.org ini lebih kepada untuk custom ya, untuk yang custom. Jadi dengan dukungan komunitas kita belajar bersama di sini untuk menginstall dan menggunakan WordPress secara gratis. Namun untuk mengonline-kannya butuh domain dan hosting yang berbayar gitu ya. Jadi bedanya kalau hosting yang di .com, WordPress.com itu pakai hostingnya si WordPress. Tapi kalau yang di WordPress.org kita dapat source code-nya. Kita dapat source code-nya dari halaman extend, ada themes, ada plugins, dan kalau untuk yang si core-nya yang utamanya adanya di sini. Get WordPress untuk installer WordPress-nya. Itu. Jadi dua-duanya bisa dimulai dengan yang gratis. Kalau mau pakai yang WordPress.org bisa coba pakai hosting gratis, namun keterbatasan dari hosting gratis itu nanti jadi kendala teman-teman juga untuk belajar. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu sih perbedaan yang WordPress.org dengan WordPress.com. Oke, thank you Mas Satrio untuk jawabannya. Kita lanjut ke next question. Oke, ini untuk pertanyaan kedua nih Mas Satrio. Bagaimana sih cara memilih tema yang sesuai untuk situs WordPress saya? Mungkin spesifiknya bisnisnya bisa bermacam-macam ya sebenarnya sih Mas. Yeah. Mungkin let's say bisnisnya itu F&B Mas Satrio. Mungkin boleh dibantu? Oke. Temanya. Kalau untuk pemilihan tema, sebentar kita share screen lagi. Share screen, oke. Contoh kita datang ke websitenya sameforest.net. Di sini marketplace yang menyediakan berbagai pilihan tema untuk WordPress dan CMS lainnya. Dari halaman ini kita bisa menuju ke bagian kategori WordPress, lalu kita bisa cari untuk jenis-jenisnya di sini ya. Coba kita pilih dulu untuk yang WordPress, kita klik. Kemudian kita bisa cari kategorinya. Kategorinya mungkin ketik aja restoran. Nah, restoran, kita search. Nah, di sini tampil nih ada berbagai pilihan themes WordPress untuk temanya restoran. Jadi ini memang sudah spesifik desainnya, tampilannya, dan juga fiturnya untuk sebuah usaha restoran. Kemudian kalau mau ke kategori yang lain, misalnya mau ke hotels atau hotels misalnya, hotel booking ya. Jadi ini websitenya temanya untuk hotel berikut dengan fitur booking. Oke, ini ada Cozy Stay, misalnya kita coba buka di sini. Kita lihat demonya. Ada di bagian live preview. Tampilkah previewnya? Apa? Sudah terlihat, Mas. Oke, tampil previewnya. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Sebentar load gambarnya. Oke, tampilannya ada di bagian sini salah satunya. View demo. Demo coba yang tengah ya, boutique resort. Oh, ya. Coba yang hotel di pegunungan. Ini ada Cozy Stay.
untuk tema penginapan di pegunungan. Jadi secara paket dari download tema ini biasanya sudah dengan gambar-gambar dari materi konten demonya. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah beli tem tersebut, kalau kita tidak menggunakan fitur install demo konten, maka layoutnya itu harus kita develop dari nol menggunakan fitur yang tersedia di tem tersebut. Namun kalau pakai demo kontennya, kita tinggal nanti ubah aja teks dan gambarnya. Jadi layoutnya sudah jadi. Tuh. Ini kita bisa lihat kalau kita scroll down, informasinya seperti ini, ada slidernya gitu ya. Ada ini untuk fasilitas ya, ditaruh di slider gitu. Jadi, kita sebagai pengelola resort, dia bisa menampilkan ini ada paket-paket jalan-jalan nih buat winter hiking, untuk paraglider, untuk golf dan juga apa namanya skiing. Seperti itu. Nah ini untuk contoh yang website spesifik untuk sebuah tema. Tapi kalau untuk mau yang apa namanya multi purpose itu juga bisa kita search aja di sini WordPress multi purpose. Jadi satu tema ini bisa digunakan untuk berbagai jenis usaha. Gitu ya, coba multi purpose ini e-commerce nih. Oke, ini e-commerce yang multi purpose. Jadi dia bisa jual macam-macam barang, nggak hanya kayak pet shop gitu atau pakaian atau apa, tapi bisa banyak ini dia. Responsive WordPress multi-purpose theme. Ini dia lebih kepada yang casual ya. Jadi logo, menu, kemudian konten. Demonya nggak jalan. Coba cari yang lain deh theme-nya. Contoh, misalnya saya pakai ini deh. Contoh yang real saya pakai itu yang multi-purpose adalah Clean Start theme. Ini dari 2015 saya gunakan. Contohnya ada di website alharaki.sch.id. Oke, ini websitenya. Kita bandingkan dengan yang ada di demo. Ini yang WordPress ya. Kita buka demonya, dibandingkan dengan yang kita gunakan. Dari theme yang sama. Oke, ini clean start ya. Basicnya seperti ini sih, simple. Dan dia modern. Lalu kemudian ketika kita sudah bisa mengeksplor konten, kita bisa buat untuk website sekolah. Nah, di sini ada nih slidernya pakai video. Videonya pakai slider Revolution. Kemudian ke scroll, ini ada icon-icon, ada konten-konten yang lainnya, ada banner, ini ada slider lagi. Kemudian ada latest post-nya di bawah. Nah, ini ada slidernya. Berbeda dengan yang demo. Demo ini kan simple ya. Tergantung bagaimana kita bisa mengeksplorasinya. Kira-kira seperti itu Mbak Jovanka dan sahabat Dewa Web. Oke, thank you Mas Satrio untuk penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, untuk pertanyaan 3 adalah bagaimana cara mengoptimalkan situs WordPress untuk kecepatan dan kinerja yang lebih baik. Apakah harus menggunakan plugin? Boleh dibantu Mas Satrio, silakan. Oke, jadi saya jelaskan dulu kalau untuk mengoptimalkan situs WordPress untuk kecepatan dan kinerja yang baik. Pertama, tentunya kita harus menggunakan layanan hosting yang layanannya prima, baik dari sisi proses di server hingga data tampilan website itu dapat tersampaikan ke pengunjung websitenya. Kemudian itu nanti kaitannya dengan TTFB. TTFB itu singkatan dari Time to First Byte. Jadi server yang baik, yang spesifikasi hardware-nya bagus, network-nya bagus, data center juga dikelola dengan baik, maka dia dapat mentransfer byte pertama itu dengan sangat waktu yang singkat. Itu nanti kaitannya dengan Core Web Vital. Nah, selain itu juga
untuk yang poin kedua, mengoptimalkan situs WordPress untuk kecepatannya dengan cara mengoptimasi konten, terutama untuk gambar. Jadi kalau untuk gambar, sebaiknya gunakan ekstensinya WebP. Karena kalau dibandingkan dengan JPEG dan PNG, maka WebP ini punya keunggulan, yaitu dia bisa memberikan gambar dengan kualitas gambar yang tajam, seperti PNG, tetapi ketika kita convert dari PNG dan JPEG menjadi WebP, itu dia punya file size dalam satuan byte atau kilobyte itu akan lebih rendah, lebih rendah. Jadi ibaratnya kualitasnya setinggi PNG tapi kilobyte-nya lebih rendah atau sama dengan si versi JPEG-nya. Seperti itu. Kemudian poin yang ketiga, kita mengupload gambar sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini biasanya kaitannya dengan dimensi. Nah, dimensi ini misalnya ketika sebuah layout itu kita tidak pakai full width ya, kita nggak pakai full layar, nggak lebar. Tetapi misalnya sebelah kanan ada di halaman blog, sebelah kanan ada sidebar, sebelah kirinya itu baru konten. Nah, sebaiknya jangan diupload selebar monitor, minimum monitor pada saat ini 1366 pixel, tetapi setidaknya 2/3-nya itu, sehingga dia lebar untuk sisi kontennya saja. Itu bisa diakali seperti itu. Kemudian poin yang berikutnya jika ada konten video, nah konten video sebaiknya jangan diupload ke layanan hosting kita, kecuali memang layanan hosting kita itu spesifik atau memang sudah dibuat, dirancang untuk video streaming, gitu ya. Jadi sebaiknya diupload dulu ke YouTube lalu di-embed. Nah, contohnya di websitenya Alharaki tadi ya, tadi kita sudah lihat meng-embed video lalu ditariknya dengan plugin Slider Evolution. Jadi tampilan websitenya itu akan lebih hidup tanpa mengorbankan kecepatan websitenya. Kemudian untuk yang plugin saya sarankan pakai plugin Cache. Plugin Cache bisa pakai WP Fastest Cache karena dia nanti bisa dikoneksikan dengan akun Cloudflare kita dengan tujuan nanti cache yang ada di server hostingnya akan dikirim ke Cloudflare. Nanti Cloudflare yang akan mengirimkan cache itu, tampilan cache-nya kepada visitornya kita. Atau pilihan lain, gunakan plugin Lightspeed Cache. Plugin Lightspeed Cache ini sangat direkomendasikan untuk para pengguna layanan hosting yang menggunakan Lightspeed server. Lightspeed server itu teknologi yang paling mutakhir untuk memproses website, terutama untuk memproses halaman PHP sehingga lebih cepat. Jadi kalau mau bandingkan teknologinya, dulu tuh ada namanya Apache, ya Apache Web Server. Kemudian ada teknologi yang baru, Nginx. Nah, Nginx ini kurang lebih saya lihat dari berbagai tutorial, yaitu 2,5 kali lebih cepat memproses website untuk tampil, 2,5 kali lebih cepat dibandingkan Apache. Nah, sementara si Lightspeed ini 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan Apache. Jadi misalnya kayak di Dewa Web tuh sudah pakai Lightspeed, itu sangat rekomendasi untuk digunakan sebagai layanan web hosting. Kira-kira 5 poin itu sudah cukup untuk teman-teman yang mau belajar WordPress mengoptimalkan kecepatan dan kinerja yang baik. Jadi berbagai aspek dari server, dari konten, dan juga dari cache itu harus dipertimbangkan dengan seksama. Demikian. Oke. Terima kasih Mas Satrio untuk penjelasannya. Nah, buat Siap, teman-teman yang sama-sama. mungkin aku mengingatkan lagi buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan terkait WordPress, boleh langsung drop pertanyaan teman-teman di kolom Q&A buat teman-teman yang di Zoom atau di kolom live chat buat teman-teman yang join di YouTube. Oke, tadi sudah sampai pertanyaan ketiga, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan keempat yaitu apa itu Gutenberg Editor dan bagaimana cara menggunakannya? Gutenberg. Oke, sambil demo ya. Saya bikin halaman baru untuk demo. Saya share screen juga.
Oke, jadi sebetulnya Gutenberg itu adalah editor untuk mengedit halaman dan juga blog atau postingan di WordPress. Jadi ini sebagai pengganti dari dulu WordPress pakai Classic Editor gitu ya. Classic Editor itu sebetulnya lebih kepada uh, paragraf sih, lebih kepada paragraf gitu. Jadi untuk heading, paragraf, kemudian juga bisa bisa insert HTML code, tapi zaman-zaman dulu itu masih hardcode ya. Jadi bisa bikin tabel tapi harus ngoding. Nah, kalau di Gutenberg ini sudah lebih membantu kita untuk mengoptimalkan membuat sebuah halaman. Ini saya kasih tampilan untuk membuat sebuah halaman, misalnya halaman Gutenberg, contoh judul halamannya. Kemudian untuk penggunaannya kita pakai blok nih, tinggal ditambahkan. Nah, ini kita tutup dulu ya. SEO-nya tuh kita tutup. Oke, jadi saya mau demokan. Ini untuk judul, lalu untuk kontennya kita pakai blok. Di sini kita bisa buat, misalnya mau buat kolom. Kita bisa buat kolom, tinggal klik aja kolomnya di sini, klik. Lalu mau kolomnya mau berapa kolom misalnya. Nah, kalau yang dulu Classic Editor itu cuma untuk paragraf, kalau ini dia bisa membuat struktur halaman. Contoh kita buat kolom 2 halaman, kiri dan kanan sudah ada tersedia. Dari blok ini mau diisi apa? Misalnya image, kita bisa upload image di sini, pilih dari library yang kita sudah upload, lalu kemudian di sisi kanan kita klik, kita tambahkan blok, kita masukkan paragraf, kita contoh pakai Lorem Ipsum ya. Kita nggak perlu ngoding lagi nih untuk buat sebuah layout menggunakan Gutenberg. Lorem Ipsum, kita salin dari sini sebagai contoh paragraf aja. Nah, tadi. Oh, ini dia. Ini paragrafnya. Oke, terus kita bisa publish misalnya. Kita publish, lalu kita view page. Oke, nah, kemudian jadilah di sini. Ini sisi kiri, ini sisi kanan. Contoh lagi, kita back, mau nambahkan tabel misalnya. Tabel mirip-mirip sih sama kolom. Misalkan kita tambah blok yang lain ya. Blok yang lain misalnya hanya untuk image. Kalau hanya untuk image, kita pilih gambar. Hanya untuk image-nya mau besar ya, full width, kita pilih yang landscape. Oke, yang landscape ini ada ajang makan-makan. Nah, kita bisa masukkan di sini. Oh, ini bisa di-update, kemudian kita lihat hasil dari tampilannya. Ini Mbak Gigi lagi makan. Nah, jadi tadi yang kita buat ada 2 kolom kiri kanan, lalu di bawahnya kita masukkan blok. Bloknya BLOCK ya, bukan BLOG. Blok image, jadi full satu halaman ini, satu sisi konten ini full konten. Kemudian misal kita tambahkan lagi paragraf di bawahnya, kita tambahkan blok paragraf. Oke, blok paragraf di bagian bawahnya, tinggal tambah lagi di sini, add block. Oke, di sini add block paragraf. Nah, di bagian ini kita paste. Nah, paste, ada 2 blok yang beda, kita update. Oke, lalu kita view page-nya kembali. Ya, ini contohnya, tadi ada 2 kolom, lalu ada full width image, lalu ada full width 2 blok paragraf. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kalau mau lebih explore,
bisa belajar dulu di wordpress.com, kemudian jika sudah ready, bisa langsung download installer WordPress-nya dari wordpress.org dan gunakan hostingnya di Dewa Web. Oke, siap. Terima kasih Mas Satrio untuk penjelasannya dan Siap. untuk rekomendasinya juga. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Karena masih ada banyak pertanyaan lagi, kita lanjut ke pertanyaan ke-5. Bagaimana cara menggunakan tools analisis dan statistik untuk melacak kinerja situs WordPress? Apakah ada rekomendasi mungkin dari Mas Satrio? Silakan. Oke. Tools analisis ya, sebentar. Oke, di sebelah share screen sini. Semua share screen di bagian sini. Oke, ini ada satu website yang baru saya selesaikan bulan lalu. Ini Google Search Console. Kita gunakan ini untuk melihat performa ya, performa dari si website. Kita klik ini. Nah, ini dari kunjungannya. Kita bisa lihat dari sini sih. Ini untuk yang klik dan tayang. Jadi dari search, kemudian tayang di Google Search, kemudian yang ngeklik gitu ya, itu kelihatan di sini. Terus kalau untuk yang peta situs kita bisa lihatnya di sini. Oke, peta situsnya udah kita upload ya untuk membantu supaya Google bisa nge-crawl, mengindeks sehingga bisa tampil lah performa dari si website tersebut. Ini masih baru-baru sih. Selain itu, kalau untuk yang sisi performa yang dari luar, misalnya kita coba untuk kecepatan ya. Kalau untuk yang kecepatan itu, kita coba pakai yang ini nih, GTmetrix. Nah, kalau dari performa, saya biasa pakainya GTmetrix, gabungan GTmetrix dengan PageSpeed Insight. Ini ada contoh dari website wpbinus.my.id. Ini website demo yang saya praktekkan untuk ngajar di kampus BINUS. Di sini kita bisa lihat beberapa poin yang sudah dioptimalkan. Jadi jangan dulu berpatokan pada skor di atas, tetapi kita harus fokus kepada top isunya yang harus diperbaiki. Nah, ini kan ada 5 ya. Ada yang impact-nya tinggi dan yang low. Ini tentang network payload segala macam, bisa dibaca lagi nanti secara deskriptifnya. Ya. Layarnya masih di Google Search Console. Oh, sorry. Oke. Search. Oke. Sudah ya? Oke, aman. Oke, GTmetrix. Jadi tadi yang scoring itu di atas, ini jangan dulu dijadikan patokan. Kita patokannya ke bagian bawah. Top isunya dulu yang harus diperbaiki. Nah, di sini websitenya WP-Binus saya pakainya hosting di Dewa Web. Namun kenapa di sini ada reduce initial server response time? Nah, ini karena satu, saya menggunakan Cloudflare. Nah, Cloudflare saya gunakan untuk penambahan DNS record gitu. Jadi traffic yang mau datang ke website akan dihadang dulu oleh proxy-nya si Cloudflare. Jadi dialihkan dulu, nggak langsung ke servernya Dewa Web. Jadi ini kenapa ada isu reduce initial server response time. Kaitannya dengan time to first byte yang tadi. Jadi ini masalah yang memang bukan masalah. Jadi kalau kita udah optimalkan, kemudian baru nanti otomatis di performa dan strukturnya dia akan membaik. Nah, patokannya juga untuk benchmarknya di LCP, TBT, dan CLS ini harus dibaca dan pahami. Aim-nya sebisa mungkin skornya 0,1 atau kurang, TBT-nya
itu harus bisa kurang lebih 150 milisecond ya untuk dapatkan konten yang bisa cepat didapat dari server. Kemudian ini untuk largest content element, jadi sebisa mungkin dekat-dekat ke 1,2 atau lebih rendah. Sementara kalau dibandingkan dengan si PageSpeed Insight, ini memang yang mobile-nya belum dioptimalkan, tapi di desktop-nya juga udah main sih. Masih banyak poin yang harus diperbaiki lagi. Tapi setidaknya ketika si pengunjung datang ke website itu udah lebih baik. Kira-kira seperti itu untuk menganalisa kinerja atau performa sebuah website. Nah, jadi kalau websitenya ini udah cepat diakses, nanti kaitannya dengan yang tadi di Google Analytics dan Google Search Console itu perlu dibaca juga untuk soal traffic dan fungsionalitas tiap URL-nya. Kalau ada masalah di URL mana, nanti di Google Search Console bisa tampil tuh ada warning-warningnya. Seperti itu. Oke, thank you Mas Satrio untuk penjelasannya. Semoga menjawab ya teman-teman. Next-nya pertanyaan ke-6. Oke, untuk pertanyaan ke-6 adalah apa yang harus dilakukan jika situs WordPress saya mengalami serangan malware atau hacking? Silakan Oke. Mas Satrio. Ini sering terjadi ya. Sebetulnya banyak juga kejadian korban-korban dari serangan hacker atau malware yang kemudian dalam tanda kutip curhat tapi ngomel-ngomel sambil ngomel di Facebook page WordPress Indonesia gitu ya. Sebetulnya saya memberikan untuk yang poin ini mengedukasi untuk kita semua bahwa tidak ada sistem yang aman. Jadi kita sebagai pengguna layanan hosting itu wajib membuat data backup. Ya, ingat ya. Jadi kita semua wajib membuat data backup website yang kita kelola. Nah, dari sisi layanan web hosting, penyedia layanan hosting, mereka juga wajib membuat data backup website dari pelanggan mereka. Jadi itu sebagai keperluan internal sebetulnya. Misalnya antisipasi kalau terjadi keadaan seperti bencana alam yang mengakibatkan rusak data center atau bencana kebakaran yang kemudian menyebabkan kerusakan hardware. Nah, tempo hari kita pernah dengar berita kebakaran di gedung cyber ya, dan itu banyak dampak yang ditimbulkan dari bencana kebakaran. Siapapun kan nggak mau mengalami bencana ya. Jadi memang harus masing-masing dari kita membuat data backup. Masalahnya adalah ketika mereka yang belum teredukasi dengan baik, yang belum paham bahwa tanggung jawab user untuk membuat data backup-nya justru malah secara liar menyalahkan kepada pihak provider hostingnya saja gitu. Padahal data backup tanggung jawab penggunanya juga. Nah, sementara itu dari sisi penyedia hosting yang terdampak bencana pun tentu berusaha maksimal untuk membuat layanannya bisa up kembali gitu ya, bisa melayani kembali seperti normal. Tetapi kan itu butuh waktu. Tuh, sehingga ketika itu proses sedang berjalan, kemudian orang-orang atau oknum yang belum teredukasi itu ngomel-ngomel ya itu hanya untuk memperkeruh keadaan saja, itu tidak ada manfaatnya gitu. Jadi memang sebaiknya itu pentingnya data backup kita buat. Kemudian perlu dipahami data backup itu adalah opsi terakhir. Jadi misalkan WordPress kita kena virus, kena malware, teman-teman bisa pakai plugin WordFence. Gitu ya. WordFence itu ada fitur untuk scan malware di websitenya. Saya akan share screen. Oke, di sini. Oke. WordFence. Oke, di sini WordFence plugin. WordFence plugin.
Oke, ini URL-nya di wordpress.org untuk WordFans. Jadi teman-teman bisa pakai ini untuk scan malware. Nah, ini salah satu apa namanya keunggulan, salah satu plugin yang saya unggulkan untuk membersihkan malware yang mungkin menginjeksi di website kita. Selain itu, perlu lakukan antisipasi juga. Antisipasi untuk peningkatan keamanan, satu, gunakan layanan hosting yang menggunakan Immunify 360. Jadi dari sisi servernya itu sudah cukup baik. Pengamanannya pakai Immunify 360. Setahu saya Dewa Web juga udah pakai Immunify 360. Kemudian dari sisi si WordPress yang kita kelola pun juga harus ditingkatkan keamanannya, karena jangan sampai ketika teman-teman belum pasang dan belum mengoptimalkan keamanan dengan plugin-plugin yang cukup baik, dengan pengaturan yang cukup optimal, jangan sampai malah kemudian karena salahnya sendiri menyalahkan pihak hosting. Nah, itu tidak bijak ya menurut saya. Jadi nanti teman-teman bisa googling, coba pakai query how to enhance WordPress security. Nah, itu nanti banyak itu tutorialnya untuk memperkuat keamanan dari sisi si WordPress yang teman-teman kelola. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Satrio untuk penjelasannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketujuh. Pertanyaan ketujuh yaitu apa saja langkah-langkah penting dalam mengoptimalkan situs WordPress untuk mobile atau versi mobile. Silakan Mas Satrio. Ya, untuk mobile ini tantangannya lebih besar ya. Sebetulnya cukup terbantu dengan adanya Page Builder Elementor. Jadi di Elementor itu kita bisa menggunakan settingan untuk 3 jenis device atau lebih. Jadi untuk yang desktop ataupun tablet ataupun phone itu bisa diatur masing-masing lebar layarnya bisa kita atur secara custom sehingga kita bisa memaksimalkan untuk berbagai jenis device gitu. Jadi kalau yang phone mungkin ada yang lebih lebar kayak Samsung yang lebih besar gitu misalnya, atau pakai yang Poco, atau mungkin pakai yang lebih kecil kayak iPhone, mungkin ada yang lebih sempit gitu layarnya ya, itu bisa dioptimalkan. Nah, untuk gambar pun juga bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Poinnya sama kayak pertanyaan di nomor 3 tadi. Jadi gambar itu dimaksimalkan untuk kilobyte-nya, file size-nya yang kecil, dan untuk yang dimensinya itu diupload sesuai dengan kebutuhan. Kalau untuk mengkompres ke WebP atau mengconvert dari PNG ke JPEG itu ada tools-nya online. Bisa di search PNG to WebP atau JPEG to WebP. Atau kalau mau yang secara manual bisa pakai GIMP. GIMP itu mirip-mirip Photoshop tapi free, based on Linux, tapi bisa ada yang versi Windows dan iMac-nya juga. Datang ke websitenya itu di GIMP. Sebentar. Coba saya cari dulu, nanti saya share screen. Oke, gimp.org. Saya share screen. GIMP ini mirip Photoshop. Pengguna Windows mungkin lebih mudah nih, bisa langsung download nih yang ini 2.10.3.4 versi yang terbaru. Kemudian downloadnya dari yang directly servernya si GIMP. Ketika udah download, package installer diinstal, nanti ketika dijalankan dia akan menjadi seperti ini. Kita ketik, saya juga pakai GIMP soalnya di sini. Tampilan GIMP ini mirip dengan Photoshop. Nah, lagi running GIMP. Oke, ini bisa di download, nanti teman-temannya coba download dari gimp.org. Oke, ini aplikasinya lagi jalan, ada 2. Saya stop share dulu deh, stop share. Saya share ke screen.
Share screen. Oke. Nggak tampil ya. Ini tampilannya Gym. Jadi misalnya nih saya mau buka foto dari desktop. Nah, foto yang ini, foto banner acara ini, kita klik kanan, pilih properties. Ini kan pakai JPEG ya, JPEG 233 kilobyte. Oke, saya mau klik kanan, open with Gym. Oke, kita export, langsung coba export file, export as, ini kasihnya namanya banner.wp, save-nya di desktop. Kompresinya bisa diatur. Ini saya pilih ke 95 supaya nggak begitu blur. Kemudian active IPv6 SMP-nya di off aja. Kita export dari 233 coba ke berapa nih? Ini ke properties, cek berapa size kilobyte-nya. Sekarang jadi 146 kilobyte dengan dimensi yang sama, 1080 pixel persegi. Dan ini sangat membantu teman-teman untuk bisa mengoptimalkan konten, terutama untuk di mobile. Oke, terima kasih Mas Satrio untuk rekomendasi ya. Semoga membantu ya teman-teman. Next ya, ada pertanyaan ke-8. Kita masuk ke pertanyaan 8. Apa yang harus diperhatikan ketika memilih penyedia hosting khusus untuk WordPress? Oke. Pertama, kita harus lihat dulu ya, spesifikasi paket layanannya itu harus yang sesuai kebutuhan. Nah, misalnya saya kasih contoh nih. Saya share screen lagi ke bagian admin. Oke, admin sini. Share screen ke WordPress dashboard. Oke, tadi website yang buat demo halaman Gutenberg. Oke, ini dia pakai theme-nya theme newspaper. Newspaper 12 khusus untuk website berita. Kemudian di bagian dashboard-nya si theme newspaper, dia ada kebutuhan nih. Nah, ini mesti dipelajari dulu nih, lihat sistem status. Kita butuh PHP versionnya versi berapa. Kemudian WP memory limitnya berapa? 256. Lalu PHP execution time-nya di mana? Gitu ya. Jadi ini harus kita pahami. Ini ada settingan-settingannya yang juga harus disediakan oleh pihak provider hosting. Nah, dari sisi spesifikasi, ini sebetulnya di contohnya di website. Sorry, ini WPDWW ya tampilnya? Betul, Mas. Oke. Kita harus memilih, mempelajari dari masing-masing spesifikasi yang ada. Nah, harus belajar nih. Contohnya gini, kita punya handphone yang kemarin kita pakai, perangkatnya dengan sekarang perangkat yang baru kan tentu kita nyarinya CPU dan memorinya yang lebih besar, gitu ya. Juga storage penyimpanan data juga lebih besar. Nah, seperti itu juga layanan hosting. Jadi sebetulnya elektronik, komputer, server komputer itu juga sama. Pada dasarnya kan elektronika. Jadi lihat dulu nih CPU dan memorinya. Kalau masih web yang biasa buat belajar seperti tadi yang WP Binus, yang nantinya nggak nggak mencari banyak traffic atau buat belajar-belajar aja, bisa coba yang 512 mega nih, memorinya. Kenapa 512 mega? Karena kemarin saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi yang saya dampingi untuk belajar. Jadi di sana kan belajarnya tuh Elementor ya, elementor.com. Elementor specification requirement, Elementor requirement. Jadi Elementor itu butuh CPU resource yang minimum untuk dijalankan. Jadi kita belajar dulu nih. Program yang mau kita jalankan itu butuhnya hardware seperti apa.
software seperti apa untuk mendukungnya supaya bisa running. Nah, kita lihat nih, butuh PHP 74 si Elementor, butuh MySQL-nya versi 5,6 atau ke atas, versi terbaru. Nah, dari sisinya hardware itu dia butuh ini, WP Memory Limit. Nah, ini kan kaitannya sama RAM atau memori. Dia sebetulnya bisa 256. Tapi ini sesuai dengan pengalaman saya, 512 pun itu sudah minimum yang bisa jalan lah untuk sendiri ya, tanpa ada traffic untuk development aja. Tapi jangan 256, jangan ngepas. Dari Elementor pun juga dia merekomendasikan setidaknya kalau punya 768 itu lebih lancar lah. Gitu. Nah, kalau misalkan rekomendasi 768 mega memorinya, maka setidaknya harus pakai yang ini. RAM-nya 1 giga. Sehingga nanti webnya itu lancar. Gitu. Kalau nggak lancar gimana? Ketika buka page editornya, page builder, halaman page buildernya untuk membuat layout, nanti malah bisa jadi Elementor save mode not working. Nanti tampilannya dia cuma kayak gini nih, loading tapi stop. Nah, kayak gini. Ini karena kekurangan memori nih biasanya. Video ya, jangan video, yang gambar ya. Ya, contohnya kayak gini nih. Kalau nanti teman-teman pakai Elementor, yang dia ngehang di bagian halaman page buildernya, tampilannya seperti di sini. Kita klik kanan, open image in new tab. Kayak gini nih, kan ngehang nih. Nah, ini biasanya karena kekurangan alokasi memori gitu. Jadi jangan malah nyalahin si penyedia hosting, tetapi paket yang kalian gunakan itu kurang alokasi memorinya. Jadi memang sebaiknya sebelum belanja paket hosting, diskusikan dulu lah tentang kebutuhannya. Jadi cerita, saya mau bikin websitenya untuk portal berita, terus saya pakai temnya ini. Nah, kemudian disampaikan ke ke bagian tech support, ada chat supportnya di Dewa Web kan, nanti mereka bisa tuh merekomendasikan supaya websitenya itu tidak pas-pasan CPU dan memorinya. Jadi sesuailah dengan yang dibutuhkan gitu. Kita tidak beli yang overkill atau berlebihan. Jadi kalau nanti kurang karena trafficnya banyak, RAM-nya harus ditambah, CPU ditambah, nanti bertahap bisa di-upgrade. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Satrio untuk penjelasannya. Kita lanjut ke next question. Pertanyaan ke-9. Bagaimana cara mengoptimalkan situs WordPress untuk mesin pencari seperti Google? Silakan Mas Satrio. Oke. Mengoptimalkan untuk mesin pencari, sebetulnya bisa kita gunakan seperti yang poin yang tadi kita bahas ya. Saya demokan tadi ada pakai GTmetrix dan juga PageSpeed Insight. Itu kemudian kita optimasi kontennya sampai kepada isu-isunya itu sudah diselesaikan dengan baik sehingga skornya juga akan meningkat. Jadi yang paling gampang sih seperti itu, kombinasi antara GTmetrix dan PageSpeed Insight. Nah, jadi mesin pencari itu salah satu signal yang dinilai adalah kecepatan websitenya kita. Itu nanti itu akan jadi penambah poin supaya kita mudah untuk diindeks dan juga ke depannya lebih baik dan lebih mudah untuk dioptimasi SEO-nya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Satrio untuk penjelasannya. Kita langsung next ke pertanyaan ke-10. Apa yang harus diperhatikan ketika memilih dan menginstal tema premium dari WordPress? Oke, dengan tema premium ya. Tema premium kita
coba cek lagi ke websitenya themeforest.net. Saya akan share screen lagi. WordPress theme yang premium. Oke. Premium itu dalam artian theme yang berbayar ya, yang udah jadi. Contoh sebagai bahan belajar, theme yang saya gunakan misalnya ini, Clean Start. Kita coba klik Clean Start. Yang harus diperhatikan adalah dari si developer ini, theme ini sudah berapa banyak penjualannya. Oke. Kemudian lihat juga dari si latest update kapan. Jadi jangan sampai terlalu jauh dari yang sekarang. Tapi kalau ini sih di themeforest.net si Clean Start biasanya update sesuai dengan perkembangan yang dibutuhkan. Dia pertama kali dipublish Clean Start ini 2014, kemudian latest update-nya Oktober 2022. Nah, ini hampir setahun ya. Tetapi dia masih update sampai sekarang, dalam artian dia terus memantau update yang ada di WordPress core-nya gitu ya, atau di plugins yang mereka rekomendasikan di theme ini kayak Revolution Slider itu biasanya sih ngikutin ada update-nya nih di bagian bawah. Oke, mereka ngasih juga nih updatean si plugin page builder-nya, WP Bakery gitu ya, atau juga si framework dari theme-nya gitu, mereka akan update selalu. Atau kalau mau yang lebih dekat sih, kalau mau yang lebih dekat untuk si theme newspaper, bisa juga. Sebagai contoh, newspaper 12, website yang saya gunakan untuk ini, Ren Hasanah. Nah, di sini dia penjualnya sampai ke 137.640-an. Oke, jadi ini memang theme-nya recommended karena dia laris, banyak yang menggunakan dari si developernya, TechDiv. Publish awal 2013, latest update-nya Oktober 2023. Nah, ini yang sebaiknya dicari adalah yang dekat dengan tanggal-tanggal sekarang. Sekarang kan tanggal 6 November ya, 2023. Berarti ini baru sekitar kurang lebih 1 bulan. Ini yang salah satu indikasi yang recommended untuk kita gunakan. Seperti itu. Oke. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan ke-11. Apa itu pengindeksan mesin pencari dan bagaimana cara memastikan bahwa situs WordPress terindeks dengan baik oleh mesin pencari? Oke, pengindeksan. Sebenarnya secara otomatis website yang kita buat di platform manapun, baik yang pakai layanan hosting berbayar ataupun yang gratis di WordPress.com, itu pada akhirnya akan diindeks oleh Google Crawler. Namun untuk mempercepat prosesnya itu bisa kita daftarkan ke Google Search Console. Nah, kemudian nanti di sana kita upload sitemap-nya. Itu. Jadi kita memberikan petunjuk alamat-alamat halaman kita untuk kemudian dicek oleh si Googlebot. Secara sederhananya seperti itu. Nanti teman-teman bisa coba submit domainnya, websitenya ke Google Search Console. Oke, terima kasih Mas Satrio untuk penjelasannya. Paling kurang lebih Google Search Console kayak yang tadi sempat di demo juga ya Mas ya? Ya, betul. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan ke-13. Apa itu struktur URL yang ramah SEO dan bagaimana mengonfigurasikannya di WordPress? Oke. Nah, lihat di sini ada tutorialnya. Share screen kembali. Oke. Saya kutip dari websitenya Yoast SEO tentang WordPress SEO permaling ya, struktur URL yang baik untuk SEO.
Jadi disampaikan di sini yang strukturnya seperti ini. Code-nya post name dan dengan kategori. Diawali dengan kategori. Jadi kategori garis miring post name. Gitu ya. Contohnya di halaman ini. Nah, kita pilih salah satu. Di sini klik yang event. Klik di event, kemudian sebentar, mana sih halaman? Oke, sebentar. Ini di bagian sini ke settings. Pengaturannya ada di bagian settings. Settings permalinks. Nah, permalinksnya dipilih yang post name. Jadi strukturnya itu domain garis miring URL si halamannya tersebut. Itu sama seperti yang ada di Yoast. Nah, kayak gini nih contohnya. Domain garis miring URL langsung. Jadi tidak gunakan tanggal, tidak diawali dengan hal-hal lain ya, tanggal, bulan, tahun. Nah, ini tidak direkomendasikan, jadi gunakan yang post name. Gitu ya, tinggal defaultnya kan plain, kita ubah aja ke post name, kemudian kita save. Nanti setelah itu, setiap kali kita buat page dan post, maka strukturnya akan seperti ini. Gitu. Nih, bisa dilihat juga nih, domain, garis miring, ini ada URL-nya si halaman tersebut ya. Jadi ini tentang sukses digelar, tentang kreativitas modest fashion. Nah, ini dia. URL Slack-nya ngikut dari si judul biasanya. Secara defaultnya begitu. Oke, Ya. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-14. Apa itu plugin WordPress dan apa saja fungsinya? Mungkin bisa dibantu Mas Satrio. Oke. Jadi ini konteksnya adalah menggunakan plugin affiliates, ya, plugin affiliates yang bisa kita pasang di website WordPress yang kita gunakan. Nah, saya udah bantu search tadi di apa namanya di Google, ada URL-nya di sini. Saya rekomendasikan ke websitenya wordpress.org ya. Jadi di sini dia akan mengindeks plugin-plugin yang tersedia. Mana tadi? Ini dia. Oke. Jadi ketika kita datang ke website wordpress.org, kita cari lewat menu extend, masuk ke menu plugins, kemudian kita search dengan pencarian affiliates, kita search aja. Nah, kita ada ditawarkan rekomendasi dari affiliates kategoris plugin-plugin yang bisa digunakan di WordPress. Lihatnya dari mana nih yang recommended, coba lihat dari active installation-nya. Kemudian juga lihat dari tesnya ini bisa ke versi berapa nih. WordPress-nya versi berapa gitu ya. Jadi tinggal pilih mau yang mana, nanti coba aja. Kalau mau yang dengan koneksi dengan WooCommerce bisa coba yang dari sini. Ini WooCommerce juga. Sorry, ini juga ada yang untuk affiliate-nya, nanti bisa dicek lagi untuk pengaturannya masing-masing. Oke, terima kasih Mas Satrio untuk jawabannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir yang ada dari form ya Mas Satrio. Yep. Ini pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-15. Apa yang harus diperhatikan dalam memilih dan mengelola penyedia hosting WordPress yang handal? Oke. Garis besar tadi udah disampaikan sih. Yang pertama adalah spesifikasi paket layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian gunakan layanan yang sudah menggunakan Lightspeed server supaya memproses
script PHP-nya lebih cepat, sehingga webnya cepat untuk juga ditampilkan. Kemudian pilih lokasi server yang sesuai dengan target pengunjung. Misalnya kita pengen buat website ini untuk pembaca di Indonesia, maka gunakanlah server yang lokasinya di Indonesia. Atau misalkan bisa meluas lagi ke skala Asia, gunakan di Singapura. Kalau nggak salah Dewa Web ada lokasi di Indonesia dan Singapura kalau nggak salah. Itu bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga dukungan teknis. Nah, dukungan teknis ini bisa tanya-tanya dulu awalnya lewat chat support. Namun ketika sudah berlangganan, kalau ada kendala, silakan bikin tiket support. Kenapa harus tiket support? Supaya tercatat apa namanya apa ya secara komunikasi tercatat runtutannya dari awal sampai akhir, sehingga ketika nanti misalnya ini adalah sebuah kasus yang butuh waktu agak lama menyelesaikannya, jadi setiap anggota tim teknis yang berganti shift itu bisa memahami keadaannya secara utuh gitu. Jadi tiket support Anda jangan malas bikin gitu, jangan malas bikin karena itu lebih lebih bermanfaat dibanding langsung ke chat support karena chat support one by one ya. Nanti ganti shift ganti orang harus menjelaskan lagi dari awal. Itu jadi keunggulannya tiket support seperti itu. Kemudian layanan backup dari si penyedia hosting itu perlu. Kemudian soal harga itu relatif ya, ada harga ada rupa. Kemudian merek mana yang bagus, rekomendasi merek mana yang bagus, yaitu juga kembali kepada subjektif dari rasa percaya kita masing-masing sebagai pengguna dan berdasarkan pengalaman. Tapi perlu dipahami bahwa setahu saya di Dewa Web itu sudah ada sertifikasi kualitas layanan ISO 27001 yaitu untuk keamanan data. Gitu. Jadi teman-teman bisa baca lebih lengkap spesifikasi dan poin-poin dari tips dalam memilih dan mengelola penyedia hosting. Memilih penyedia hosting untuk WordPress yang andal. Seperti itu. Oke, thank you Mas Satrio untuk penjelasannya dan rekomendasinya. By the way guys, mungkin terkait isu ya, mungkin kalau misalkan teman-teman ada isu dengan penyedia hosting, kalau di Dewa kita ada garansi 90 hari duit kembali. Jadi itu mungkin bisa jadi informasi tambahan buat teman-teman. Misalkan memang layanan Dewa tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, tapi aku berharap layanan Dewa bisa terus memuaskan customer Dewa. Oke, itu pertanyaan ada 15 pertanyaan tersebut sudah terjawab ya Mas Satrio. Sekali lagi terima kasih Mas Satrio. Dan di kolom Q&A ada beberapa pertanyaan Mas. Mungkin bisa kita ambil 2 pertanyaan lagi ya dari kolom Q&A di satu pertanyaan dari kolom Q&A di Zoom dan satu pertanyaan ada dari teman di YouTube. Mungkin satu pertanyaan aku yang pilih atau Mas Satrio mungkin mau pilih dari kolom Q&A? Oke, saya lihat dulu untuk saya pilih dari Mas Fajar. Ini sebetulnya jawabannya singkat ya. Saya bisa pilih beberapa ya, kalau boleh. Satu dari Mas Fajar Gumelar. Mau tanya untuk WordPress.org dengan plugin WooCommerce. Ada plugin bagus dan termaintain update dengan baik untuk cek ongkir. Oke, saya pengalaman pakai dari Epekan. Saya share screen. epekan.com. epekan.com dia sedia plugin. Plugin ini ketika diinstal otomatis connect via API harga-harga atau tarif ongkir untuk semua penyedia kurir ini ya. Jadi kita tinggal install aja, mereka otomatis update harga. Kemudian untuk harganya juga cukup ekonomis. Kalau mau yang kirim instan ada untuk Gosen, ya ada Gosen juga. Ini bisa sebagai rekomendasi. Kemudian tadi yang satu lagi dari Mas Anonymous Attendee, dia nanya nih cara buat user profile seperti di Dewa Web pakai plugin apa ya? Jadi loginnya pakai Google lalu masuk ke halaman registrasi untuk isi data.
Oke, itu namanya SSO atau single sign-on. Contoh di websitenya Dewa Web ya, di account. Nah, ini ada login with Google gitu ya. Bisa coba ke sini, wordpress.org, kemudian ke bagian extend, ke bagian plugins, kemudian cari dengan ketik single sign on. Nah, ini bisa dicoba satu-satu yang recommended coba mini orange. Kita pilih ini, lihat ke detailnya, single sign on-nya seperti apa. Nah, ya, ada contohnya, ada demonya, nanti lihat aja di videonya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Satrio. Semoga menjawab ya Kak Fajar dan Kak Ananda Stanley. Satu pertanyaan terakhir untuk talk show Dewa Talk pada siang hari ini dari Kak Kusnadi Wung dari sahabat Dewa Talks yang join di YouTube. WordPress kan familiar dan banyak penggunanya. Untuk keamanannya gimana ya Kak? Dan apakah WordPress rentan terkena serangan atau tidak? Kalau rentan kena serangan, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan? Oke. Sebetulnya WordPress itu banyak digunakan dan nggak perlu khawatir soal keamanan karena dari si komunitas developer baik untuk yang WordPress Core, WordPress Themes, dan WordPress plugin yang free itu senantiasa diupdate asalkan dari developer yang selalu support gitu ya. Dari yang sisi berbayar tentu dia udah komit ketika kita langganan dia akan berikan layanan yang baik. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sisi keamanan itu kan untuk website bisa saja diserang dari sisi server atau juga diserang dari sisi aplikasi WordPress. Nah, WordPress itu sebetulnya dari keamanannya kita bisa mengoptimalkan lagi gitu ya. Jangan pakai yang defaultnya. Jadi misalkan kayak wp-config.php ketika kita install itu biasanya file permission-nya adalah 666. Jadi pihak luar server, pihak lain bisa ngintip tuh koneksi ke database-nya sehingga nanti dia ketika ngintip itu bisa lakukan SQL injection. Nah, itu harus diubah ke 600 sehingga yang bisa mengakses file wp-config.php itu hanya si servernya saja. Tidak ada pihak lain. Nah, kemudian juga ditambahkan dengan plugin-plugin keamanan. Plugin keamanan antara lain, coba saya lihat dulu. Saya share screen ya. Plugin keamanan pertama untuk reCAPTCHA. Coba ketik Google reCAPTCHA. Google reCAPTCHA saya rekomendasi dari si Best Websoft yang logonya goyang-goyang warna biru. Nah, ini reCAPTCHA untuk mengantisipasi serangan brute force attack ke halaman form. Juga untuk mencegah adanya komentar atau spam. Jadi kolom komentar kalian bisa diproteksi dengan reCAPTCHA untuk mencegah spam. Nah, kalau ada komentar di post itu juga di post harus di approve dulu ya sama admin. Jadi jangan langsung ditampilkan. Selain reCAPTCHA, untuk keamanan yang lain, saya rekomendasi itu dulu namanya iThemes. Sekarang menjadi Solid WP. Solid WP. Dulu namanya Solid Security. Dulu namanya iThemes. Jadi di Solid Security ini dia anti brute force untuk serangan kombinasi untuk username dan password. Dia ada tamengnya. Kemudian dia juga bisa mengubah frase WP admin menjadi frase yang lain. Misalnya kita biasa loginnya itu domain/wp strip admin. Nah, wp strip admin itu bisa kita ubah misalnya jadi bunga mawar atau ubah jadi angsa. Jadi loginnya itu domain _angsa. Nah, itu bisa pakai plugin si Solid Security.
Kemudian setelah itu ada lagi WordFence, bisa pakai WordFence sebagai alternatifnya. Gitu. Jangan ragu soal keamanan. Sebetulnya kalau kita mengoptimalkannya dengan baik, bahwa website presidenri.go.id juga pakai WordPress, kemudian website cnn.com ini juga pakai WordPress, kemudian website blognya NASA blog ini juga pakai WordPress. Ini pakai WordPress. Kalau nggak percaya NASA pakai WordPress, silahkan di googling NASA WordPress. NASA WordPress Showcase. Nah ini, NASA pakai WordPress, jadi jangan khawatir. Asalkan kita bisa memaintain dengan baik websitenya, WordPress itu recommended. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Satrio untuk penjelasannya dan untuk rekomendasinya juga. Semoga menjawab ya Kak Kusnadi. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir ya teman-teman untuk sesi Dewa Talks pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk pertanyaannya teman-teman semua dan terima kasih juga untuk Mas Satrio untuk penjelasannya, untuk jawaban-jawabannya, rekomendasinya. Dan waktunya juga udah mau sharing-sharing dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Dewa Talks. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, karena mungkin dari Mas Satrio ada kesibukan yang lainnya, aku boleh minta closing statement Mas sebagai closing untuk Dewa Talks pada siang hari ini, silakan. Oke, jadi pesan saya terkait untuk teman-teman pengguna WordPress, selalu tingkatkan skill, perbaiki keamanan websitenya, tambahkan skill juga untuk layoutnya, jangan lupa lakukan backup, dan optimalkan segala potensi yang kita punya, sehingga karya kita itu akan menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Mas Satrio untuk closing statement-nya, dan sahabat Detox mungkin bisa saya thank you juga ke Mas Satrio di kolom chat. Sekali lagi terima kasih ya Mas Satrio dan sukses selalu untuk Mas Satrio dan Sama-sama. Detox selanjutnya. Siap, dengan senang hati. Oke, kalau gitu aku mau melanjutkan sesi selanjutnya Mas Satrio, semisalkan mau live, dipersilakan. Oke, terima kasih Dewa Talks, Mbak Jawabangke dan teman-teman sekalian telah berikan kesempatan kepada saya untuk berbagi kepada teman-teman semua. Terima kasih Mas, selamat sore. Oke, teman-teman kita lanjut sesi selanjutnya. Ini untuk feedback form-nya, jadi teman-teman yang ingin mendapatkan e-certificate, boleh langsung scan QR code yang ada di layar teman-teman yang sudah aku share, atau langsung klik link yang di-share oleh tim Dewa Talks di kolom chat, baik teman-teman yang di Zoom ataupun teman-teman yang di YouTube. Nah, nanti teman-teman bisa isi form tersebut mulai dari nama lengkap dan alamat email, karena nanti untuk e-certificate sendiri, kami mengikuti data-data yang teman-teman cantumkan pada feedback form ini. Termasuk alamat emailnya jangan sampai salah, karena nanti sertifikat akan kami kirimkan melalui alamat email yang teman-teman cantumkan di feedback form ini. Lalu ada beberapa informasi tambahan juga terkait feedback form ini. Oke, yang pertama untuk feedback form ini hanya kami buka pada saat Dewa Talks masih berlangsung atau pada saat Zoom dan YouTube masih dalam keadaan live streaming. Jadi teman-teman bisa langsung isi aja sekarang feedback formnya jika ingin mendapatkan e-certificate dari Dewa Talks pada siang hari ini. Dan untuk proses pengerjaan e-certificate kurang lebih selama 7 hari di luar hari libur atau di luar weekend dan tanggal merah. Jadi teman-teman boleh tunggu aja, kami akan kirimkan e-certificate-nya ke alamat email yang teman-teman cantumkan di feedback form jika teman-teman mengisi feedback form-nya. Dan pastikan pada saat pengisian feedback form-nya, data-data yang teman-teman cantumkan sudah tepat, sudah benar, dan sudah jelas juga. Dan jangan lupa diklik tombol atau button submit ya, sampai di halaman terakhir.
Oke, next ini untuk promo yang sedang berlangsung di Dewa Web. Teman-teman bisa kunjungi website dewaweb.com untuk tahu detailnya terkait promo ini. Atau teman-teman bisa langsung scan QR code yang aku cantumkan di layar. Teman-teman bisa lihat di pojok kanan bawah, itu ada QR code yang bisa teman-teman scan untuk langsung masuk ke informasi terkait promo yang berlangsung. Ada Sinergi 25 dan Sinergi 45. Dan untuk benefitnya sendiri, apa saja sih yang bisa teman-teman dapatkan dari promo yang berlangsung ini? Yang pertama, tentunya teman-teman bisa mendapatkan diskon recurring atau diskon berulang hingga 45% mulai dari 20.000 per bulan. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan domain selamanya secara gratis, termasuk WP Premium Themes, Elementor Pro, dan teman-teman juga bisa mendapatkan cashback jika teman-teman melakukan migrasi. Dan untuk cashback sendiri ini, teman-teman bisa dapatkan up to atau sampai dengan 1,2 juta. Tentunya juga teman-teman bisa mendapatkan SSL gratis, bantuan dari Ninja Support selama 24/7 atau 24 jam selama 7 hari, kapanpun teman-teman bisa akses atau bisa hubungi Ninja Support kami. Lalu teman-teman juga bisa klaim garansi 90 hari, semisalkan layanan dari Dewa Web tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, tapi aku berharap layanan yang diberikan oleh Dewa Web untuk teman-teman semua dapat membantu teman-teman dan selalu puas ya dengan layanan-layanan dari Dewa Web, baik dari hosting, server, domain, SSL, dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai ketinggalan teman-teman promo ini yang sedang berlangsung di dewaweb.com, atau kalau mau tanya-tanya lebih lanjut boleh ke live chat Ninja Support di dewaweb.com. Di situ ada fitur live chat atau button live chat di pojok kanan bawah, bisa teman-teman gunakan untuk diskusi lebih lanjut terkait hosting-hosting yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, ataupun server kalau misalkan teman-teman membutuhkan kapasitas yang lebih besar lagi. Oke, nextnya ini ada sebentar ya teman-teman. Sebentar. Oke, untuk nextnya ini ada Dewatalks Community Group. Jadi teman-teman bisa join di komunitas grup Dewatalks di WhatsApp ataupun di Telegram. Teman-teman bisa langsung scan QR code-nya aja yang aku tampilkan di layar teman-teman. Ada di WhatsApp ataupun Telegram, atau langsung klik link yang di-share oleh tim Dewatalks di kolom chat, baik teman-teman yang di Zoom ataupun yang di YouTube. Teman-teman boleh join di kedua platform tersebut, ataupun salah satunya juga nggak apa-apa. Dan balik lagi tuh, teman-teman, untuk Dewatalks Community Group ini sifatnya tidak memaksa. Jadi, buat sahabat Dewatalks atau sahabat Dewap yang ingin join di komunitas grup ini, yang berminat saja, yang mau aja, boleh langsung scan atau klik link yang di-share tim Dewatalks di kolom chat. Nah, benefitnya apa sih kalau misalkan teman-teman join di Dewatalks Community Group ini? Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih dulu terkait upcoming Dewatalks, baik itu webinar ataupun event-event offline yang diselenggarakan oleh Dewa Web dan Dewatalks. Teman-teman bisa mendapatkan informasinya lebih dulu kebanding teman-teman yang lain yang mungkin belum join di Dewatalks Community Group ini. Lalu teman-teman bisa mendapatkan special rate atau special promo dari event-event yang diselenggarakan, dari event-event partner Dewa Web yang diselenggarakan dalam waktu dekat. Biasanya kita share di grup Dewatalks Community ini. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan informasi jika Dewa Web membuka lowongan kerja ya, buat teman-teman yang mungkin tertarik ingin bergabung ke dalam Dewa Web Team, Dewa Web United Team, teman-teman bisa langsung join aja di Dewatalks Community Group ini. Oke, yang terakhir teman-teman, ini ada sosial media dari Dewatalks dan Dewa Web. Teman-teman boleh bantu follow dan cek konten-konten menarik, konten-konten edukasi yang diberikan oleh Dewatalks dan Dewa Web. Yang pertama, untuk sosial media Dewatalks Official, teman-teman bisa bantu follow Instagramnya di @dewatalksofficial, atau teman-teman mau lihat webinar-webinar ataupun Dewatalks yang sudah berlangsung, dan teman-teman mau nonton tayangan ulangnya, boleh langsung kunjungi website
Dewa Talks di dewatalks.com. Lalu untuk sosial media Dewa Web, teman-teman bisa follow Instagram dan TikTok Dewa Web di @dewaweb. Itu kita biasanya share konten-konten menarik tentang website development, lalu juga digital marketing dan bisnis, sampai ke SEO. Buat teman-teman yang mungkin tertarik ingin belajar SEO, boleh follow Instagram dan TikTok Dewa Web. Bahkan kita juga sering share mengenai tips terkait cybersecurity. Jadi teman-teman bisa follow aja Instagram dan TikTok @dewaweb. Lalu teman-teman juga bisa baca ratusan artikel yang ada di blog Dewa Web. Di situ banyak topiknya teman-teman, ada digital marketing, SEO, khususnya SEO, lalu ada juga online business, website development, sampai desain UI UX juga bisa teman-teman kemas di artikelnya Dewa Web. Langsung aja kunjungi dewaweb.com/blog. Nah, yang terakhir teman-teman, ini ada YouTube Dewa Web, teman-teman boleh bantu subscribe dan boleh lihat dan tonton video-video yang menarik tentunya dari Dewa Web, dari tim-tim marketing Dewa Web, ataupun tim-tim Ninja Support Dewa Web. Kalau misalkan teman-teman penasaran gimana sih keseruan tim Dewa Web, dan gimana sih, siapa aja sih tim marketing Dewa Web, dan siapa aja sih ninja-ninja Dewa Web, teman-teman bisa coba tonton video-video menarik dari Dewa Web di youtube.com/dewaweb, khususnya buat teman-teman yang join Dewa Talks pada siang hari ini di YouTube. Jangan lupa teman-teman di subscribe ya, dan nyalain lonceng notification-nya untuk dapat notifikasi kalau misalkan Dewa Web share video-video. Selain video fun video dari tim Dewa Web, teman-teman juga bisa tonton video-video yang tentunya mengedukasi, mulai dari tips cybersecurity dan digital marketing lainnya. Jangan lupa di follow Instagram, TikTok, dan subscribe YouTube Dewa Web di youtube.com/dewaweb. Oke teman-teman, mungkin karena keterbatasan waktu juga, aku mau say thank you sekali lagi buat teman-teman semua atas waktunya dan atas interaksinya, buat teman-teman yang selalu aktif, selalu join di setiap event-event Dewa Talks dan Dewa Web. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya juga, terima kasih sudah fokus di setiap sesinya. Dan mungkin buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut terkait Dewa Web, bisa kunjungi dewaweb.com untuk layanan-layanan di Dewa Web ya, mulai dari hosting, server, domain, SSL, dan servis-servis lainnya termasuk Dewa Cloud dan Dewa Guard juga. Teman-teman bisa kunjungi website dewaweb.com. Oke, mungkin itu dulu teman-teman, dan mohon maaf karena tadi ada beberapa pertanyaan di kolom Q&A yang masih belum terjawab, tapi teman-teman nggak perlu takut karena teman-teman bisa diskusi lebih lanjut dengan Mas Satrio. Nanti akan dibantu share untuk linknya oleh tim Dewa Talks di kolom chat. Jadi teman-teman bisa reach out Mas Satrio dari beberapa link tersebut untuk discuss lebih lanjut tentunya terkait WordPress ataupun terkait tips-tips lainnya seputar website development. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih teman-teman, dan ditunggu ya informasi selanjutnya untuk upcoming Dewa Talks atau Dewa Talks di minggu yang akan datang. Terima kasih semua, selamat siang. Record